Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari tim Thomasoft. Saya Lutfia Cahyati sebagai pembicara pertama. Saya Adelia Bella Marinda sebagai pembicara kedua. Dan saya Erwin Suara sebagai pembicara ketiga. Akan memaparkan mosi perdebatan yakni urgensi pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lex dura, sed ita, scripta. Hukum adalah keras tetapi harus ditegakkan. Jaksa adalah pegawai pemerintah yang berperan penting dalam sistem peradilan hukum dengan tugas utama menyampaikan dakwaan atau tuduhan terhadap individu yang diduga telah melanggar hukum. Dalam konteks ini, kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum yang mengajukan perkara di pengadilan demi menegakkan keadilan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum, jaksa memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan strategi pembangunan hukum yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukum yang mendasari tugas dan fungsi kejaksaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut secara tegas menjamin kemandirian kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga negara yang independen. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa keberadaan kejaksaan tidak dapat dipisahkan dari lembaga eksekutif yang juga memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Ubi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebagai negara hukum, kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi penuntutan dan pengawalan proses pengadilan yang adil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, di mana kejaksaan sebagai landasan hukum yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang. Kejaksaan sebagai bagian integral dari penegak hukum harus memiliki landasan hukum yang kuat agar sinergi antara lembaga penegak hukum supaya berjalan baik dan tidak menimbulkan tumpah tindih kewenangan. Definisi kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang akhirnya menempatkan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di bawah presiden. Lembaga ini dipimpin oleh seorang jaksa agung yang pengangkatannya adalah hak prerogatif presiden. Menurut saya, dari pihak pro berpandangan bahwa pengaturan ini memberikan peluang lembaga kejaksaan untuk dimasukkan kepentingan politik atau intervensi kepala negara. Jika kita merujuk pada asas lex superior derogat legi imperiori, jika pengaturan kejaksaan itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian menjadi main state organ atau lembaga negara utama, maka memberikan posisi kejaksaan sulit dipengaruhi oleh kepentingan penguasaan. Pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat memperkuat integritas sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga dengan pengadilan. Memasukkan pengaturan kejaksaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki urgensi yang sangat tinggi demi menjamin independensi, perlindungan hak asasi manusia, integritas sistem peradilan, dan menjaga stabilitas serta kesinambungan penegak hukum di Indonesia. Independensi jaksa hingga sekarang menuai perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan jaksa itu sendiri sebagai lembaga negara. Sedangkan seperti kita ketahui, fungsi kejaksaan itu sebagai institusi penegak hukum, sehingga banyak sekali menimbulkan pertanyaan, mampukah kejaksaan itu bekerja secara merdeka? Sedangkan fungsi jaksa itu sendiri sebagai bagian dari pemerintahan. Data dari Komnas HAM yang mencatat 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi selama 2020 sampai dengan 2021, termasuk pada karya jurnalistik, pendapatan di muka umum, dan diskusi ilmiah, memperlihatkan tantangan serius terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Pelanggaran ini mengidentifikasi adanya masalah dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait fungsi penuntutan oleh kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum
hukum seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kasus terbaru September 2024 yang melibatkan Fathia dan Haris semakin menggarisbawahi isu independensi kejaksaan. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa Fathia dan Haris tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah. Keputusan dari bebas dari pengadilan yang kemudian ditindaklanjuti oleh kasasi dari pihak JPU menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah kejaksaan benar-benar independen dan bebas dari pengaruh eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Saya dari pihak pro berpandangan dan sekali lagi menegaskan bahwa kejaksaan harus diatur sebagaimana lembaga independen yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka akan lebih sulit bagi pihak eksekutif atau kekuasaan politik lainnya untuk mempengaruhi proses penuntutan. Independensi yang dijamin secara konstitusional akan membantu kejaksaan menjalankan tugasnya secara objektif dan adil, tanpa tekanan politik atau intervensi yang dapat menggamburkan batas-batas keadilan, seperti yang tercermin dalam beberapa kasus yang menyangkutkan kebebasan berekspresi. Terakhir, saya sampaikan data dari hasil survei kelompok kajian dan diskusi di publik Indonesia tentang kinerja kejaksaan menunjukkan sebanyak 61,8% masyarakat tidak puas dengan kinerja Jaksa Agung. Selain itu, 59,8% masyarakat meragukan komitmen Kejaksaan Agung dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian sebanyak 59,5% masyarakat menganggap masih ada ketimpangan penegak hukum dalam penanganan perkara oleh kejaksaan. Praktik penegakan hukum ini dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang mengidentifikasi bahwa kepercayaan publik terhadap kejaksaan masih rendah dan perlunya reformasi lembaga kejaksaan. Olehnya itu, saya dari tim Proho menyatakan bahwa memasukkan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah langkah mendesak dan menjadi solusi terbaik untuk memperkuat integritas, independensi, dan stabilitas penegak hukum di Indonesia. Salus Populis Suprema Lex Exo, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Saya sebagai pihak kontra, kami menegaskan bahwa posisi dan kewenangan kejaksaan sudah cukup diatur dalam undang-undang yang ada, sehingga tidak diperlukan perubahan di tingkat konstitusi. Via Justitia Ruas Caelum, keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit runtuh. Saya percaya bahwa pencapaian keadilan tidak ditentukan oleh posisi kejaksaan dalam konstitusi, tetapi oleh profesionalisme dan kinerja lembaga tersebut dalam penegakan hukum yang adil. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka sistem hukum harus berdiri kokoh dalam menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat. Saya dari pihak kontra berpendapat bahwa kejaksaan dalam struktur negara hukum telah efektif dengan pengaturan saat ini dan tidak memerlukan perubahan di tingkat konstitusi. Pengaturan lembaga kejaksaan sudah cukup melalui Undang-Undang Kejaksaan saat ini yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 serta perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tugas, fungsi, serta kewenangan kejaksaan secara lengkap dan spesifik. Pengaturan di tingkat undang-undang ini terbukti memadai dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi kejaksaan untuk menjalankan tugasnya menegakkan keadilan. Saya berpandangan bahwa menjadikan kejaksaan sebagai bagian dari konstitusi akan mengurangi fleksibilitas lembaga kejaksaan dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang. Kemudian, prestasi kejaksaan sepanjang tahun 2018 sampai 2024 dalam penanganan kasus-kasus besar adalah bukti konkret dari keefektifan kejaksaan dalam menjalankan perannya. Liputan dari majalah Tempo, rentan tahun 2018 sampai 2020, kejaksaan berhasil menangani kasus korupsi impor dengan nilai kerugian negara 1,6 triliun. Kemudian pada tahun 2020, penyelesaian kasus Jiwasraya dengan nilai kerugian negara sebesar 16 triliun. Kemudian pada tahun 2023, kejaksaan berhasil menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian negara 29,98 triliun. Kemudian pada tahun ini, tahun 2024, pengungkapan kasus sektor korupsi di sektor timah dengan nilai kerugian 300 triliun. Kinerja ini membuktikan bahwa kejaksaan mampu bekerja secara independen, efektif, dan profesional.
Semua pencapaian ini dicapai di bawah pengaturan undang-undang yang berlaku tanpa perlu perubahan di tingkat konstitusi. Jika kita benar-benar berpegang pada prinsip fiat justitia ruat caelum, maka fokus kita adalah pada penegakan hukum yang konkret, bukan pada pengaturan struktural yang tidak berdampak langsung pada pencapaian keadilan. Survei dari Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan mencapai 80,6%, yang merupakan posisi tertinggi di antara penegak hukum yang lain. Di samping itu, Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM mencatat nilai 93,19 pada tahun 2024 di Kejaksaan Negeri Landak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masyarakat telah puas dengan kinerja kejaksaan berdasarkan pengaturan yang ada. Kemudian, mengacu pada teori pembagian kekuasaan oleh Montesquieu yang juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, sudah seharusnya kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan negara dalam hal penuntutan. Struktur ini memudahkan kejaksaan berkoordinasi langsung dengan pemerintah, menjaga fleksibilitas dan efisiensi dalam menjalankan kebijakan hukum nasional. Saya berpandangan bahwasannya jika kejaksaan dimasukkan dalam konstitusi, maka fleksibilitas ini dapat berkurang dan menghambat efisiensi penegakan hukum. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa pengaturan kejaksaan di tingkat undang-undang sudah memadai dan efektif dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kejaksaan telah mencapai banyak prestasi dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat tanpa perlu diatur dalam konstitusi. Memasukkan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan memperumit struktur tanpa membawa peningkatan signifikan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, saya dari pihak kontra sangat tidak setuju untuk menempatkan lembaga kejaksaan dalam konstitusi. Dalam perdebatan mengenai posisi dan pengaturan kejaksaan di Indonesia, terdapat dua argumen yang saling bertentangan namun mencerminkan dinamika penting dalam sistem hukum negara. Pihak kontra berargumen bahwa posisi yang berwenang kejaksaan telah diatur dengan memadai melalui undang-undang yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan perundang-undang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Mereka menekan bahwa keadilan harus ditegakkan melalui profesionalisme dan kinerja lembaga, bukan melalui perubahan struktural yang berpotensi mengganggu efisiensi penegakan hukum yang telah terbukti efektif. Dengan merujuk pada teori pembagian kekuasaan Montesquieu, pihak kontra berargumen bahwa keberadaan kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efisien. Politiae legius non leges politi adoptandae, politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap kinerja kejaksaan serta prestasi dalam menangani kasus-kasus besar yang dianggap cukup untuk menunjukkan efektivitas dalam independensi lembaga ini dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, tim pro berpendapat bahwa pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah langkah penting untuk memastikan independensi dan integritas sistem peradilan pidana. Mereka mencatat bahwa pengaturan saat ini yang menempatkan kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif membuat lembaga ini rentan terhadap intervensi politik yang dapat mengganggu objektivitas penuntutan. Isu independensi menjadi sorotan, terutama dalam kasus-kasus yang menunjukkan pengaruh politik dalam proses hukum, seperti dalam kasus Fathia dan Haris Azhar yang menyoroti dilema penegakan hukum yang dihadapi kejaksaan. Data survei menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja kejaksaan yang mencerminkan perlunya reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengacu pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Tim pro berargumen bahwa pengaturan kejaksaan dalam konstitusi akan semakin memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjamin proses peradilan yang adil. Dalam rangka ini, menemukan titik temu perlu untuk dipertimbangkan dua perspektif ini dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. Meskipun pengaturan melalui undang-undang saat ini telah menghasilkan kinerja yang baik, tantangan terkait independensi dan transparansi tetap ada, sehingga perlu adanya evaluasi terhadap struktur hukum yang ada, mengacu pada prinsip-prinsip hukum termasuk perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mencegah intervensi politik dalam penegakan hukum. Bisa jadi ada argumen kuat untuk meninjau kembali pengaturan kejaksaan. Prinsip equum et bonum est leg legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum, menegaskan pentingnya keadilan yang aksesibel dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik. Dengan demikian,
Meskipun pihak kontra menekan pentingnya stabilitas dan efisiensi dalam penegakan hukum, namun pihak pro menegaskan urgensi untuk memperkuat independensi dan integritas lembaga kejaksaan, menentukan arah yang diambil akan sangat terpengaruh pada kepercayaan publik dan efektivitas sistem peradilan di kemudian hari, dan diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.